Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas taufik dan hidayahnya kita semua dapat hadir dalam acara Sensi Talk Madrid Protocol Roadmap. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato kunci mengenai implementasi Protokol Madrid di Indonesia. Melalui forum ini, saya sangat berharap dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan di bidang kekayaan intelektual, khususnya merek. Seperti pelaku usaha, praktisi kekayaan intelektual, dan akademisi, terkait dengan implementasi sistem pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia. Para peserta yang berbahagia, pengaruh globalisasi semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, kegiatan di sektor perdagangan, baik barang maupun jasa, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya volume perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung secara terus-menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan melihat kecenderungan tersebut, dibutuhkan suatu pengaturan hukum merek yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Prinsip perlindungan merek bersifat teritorial. Dengan demikian, perlindungannya terbatas pada wilayah yurisdiksi suatu negara yang tidak bersifat universal. Untuk memperluas wilayah perlindungan, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya di setiap negara di mana merek tersebut ingin dilindungi. Kendala yang seringkali dialami oleh pemilik merek ketika mendaftarkan merek di luar negeri adalah banyaknya prosedur administratif yang harus dilakukan sesuai dengan sistem pendaftaran merek di masing-masing negara. Protokol Madrid merupakan mekanisme administratif untuk memperoleh perlindungan merek di banyak negara yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan mencari perlindungan di masing-masing negara secara terpisah. Pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid pada hakikatnya bukan merupakan satu hal, kami ulangi, bukan merupakan satu hak atas merek yang memiliki perlindungan bersifat universal. Pendaftaran merek internasional adalah kumpulan hak atas merek di banyak negara yang dapat dikelola secara terpusat. Hadirin yang saya muliakan, proses pendaftaran merek internasional tersebut menggunakan sistem yang dikenal dengan sistem Madrid. Diadopsinya ketentuan pendaftaran merek internasional didahului dengan mengaksesi perjanjian internasional, yaitu the Protocol relating to Madrid Agreement concerning the international registration of marks, atau disebut dengan Protokol Madrid. Pada tanggal 2 Oktober 2017 dan berlaku efektif 2 Januari 2018. Aksesi tersebut disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang pengesahan Protokol relating to Madrid Agreement concerning the international registration of mark tahun 1989. Dengan aksesi tersebut, secara resmi Indonesia menjadi anggota ke-100 The Madrid Union dalam konteks regional ASEAN. Indonesia menjadi negara ke-8 bersama-sama dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Thailand sebagai negara yang telah mengaksesi Protokol Madrid. Myanmar tidak lama lagi akan ikut juga
mengaksesi Protokol Madrid dalam rangka mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Pemerintah Indonesia mengaksesi Protokol Madrid sebagai bagian kebijakan nasional karena menilai Protokol Madrid akan memberikan manfaat bagi pemilik merek sistem merek nasional. Keunggulan kompetitif yang ditawarkan Protokol Madrid memudahkan pemilik merek untuk memperoleh perlindungan bagi merek mereka di luar negeri dan mengelola pendaftaran merek dengan biaya yang relatif murah. Sistem ini akan mengurangi hambatan dalam aspek bahasa, biaya, dan administrasi. Sistem ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pendaftaran merek yang efektif dan efisien, serta memberi peluang lebih besar bagi merek nasional untuk bersaing di dunia internasional. Sistem Madrid menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan mereknya di banyak negara. Dengan satu permohonan dan satu prosedur mulai negara asal pemilik merek untuk kemudian dilanjutkan ke negara-negara tujuan dengan perantara WIPO yang bertindak sebagai biro internasional. Melalui jalur ini, pemilik merek ingin mendaftarkan mereknya ke beberapa negara lain. Cukup mengajukan satu permohonan pendaftaran merek melalui kantor merek di salah satu negara. Kantor merek kemudian akan mengirimkan permohonan tersebut ke biro internasional, yang kemudian akan mengirimkan lagi kepada masing-masing negara yang menjadi tujuan. Misi utama lahirnya sistem Madrid adalah untuk memfasilitasi pemilik merek agar mudah mendapatkan perlindungan merek yang bersifat global. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pendaftaran merek di banyak negara dengan satu permohonan dalam satu bahasa, satu mata uang, dan satu prosedur. Kemudian dalam satu prosedur tersebut juga meliputi manajemen dan pendaftaran seperti perpanjangan, pengalihan hak, perubahan nama, perubahan alamat, atau pembatasan jenis barang dan jasa. Sistem Madrid pada hakikatnya tidak menggantikan substansi hukum merek nasional di masing-masing negara. Sistem ini hanya prosedur alternatif yang diberikan kepada pemilik merek yang hendak mendaftarkan mereknya di luar negeri. Dengan kata lain, jalur internasional ini dapat digunakan secara berdampingan dengan cara pendaftaran merek ke luar negeri yang ada selama ini. Selain itu, dalam perspektif hukum internasional, Indonesia telah berkomitmen dengan negara lain untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan yang salah satu unsur yang disepakati adalah perlindungan kekayaan intelektual yang termasuk dalam kesepakatan aksesi Protokol Madrid. Komitmen kerjasama tersebut dituangkan dalam beberapa perjanjian internasional, antara lain Japan Indonesia Economic Partnership Agreement atau JEPA, ASEAN Economic Community atau AEC, dan ASEAN, Australia, New Zealand, dan Free Trade Agreement atau ANZFTA. Dalam perspektif ekonomi, keuntungan utama yang dimiliki oleh sistem Madrid adalah memberikan pilihan bagi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan merek di salah satu atau sebagian atau seluruh negara anggota The Madrid Union dengan satu permohonan dan satu proses administrasi. Prosedur permohonan internasional melalui Protokol Madrid adalah gerbang utama untuk mendapatkan perlindungan global secara efektif dan efisien. Protokol Madrid akan memberikan kemudahan bagi pemilik merek di Indonesia yang ingin mendaftarkan mereknya di luar negeri. Sebelum aksesi, jika pemilik merek ingin mendaftarkan mereknya di luar negeri, mereka harus mengajukan permohonan terpisah di masing-masing negara yang dituju. Setelah aksesi melalui sistem Madrid,
Pemilik merek di Indonesia hanya perlu untuk mengajukan satu permohonan melalui DJKI untuk diteruskan ke negara sesuai permintaan pemilik merek dengan 1 kali pembayaran. Pengajuan permohonan pendaftaran merek melalui Protokol Madrid juga dapat mengurangi biaya transaksi yang harus dikeluarkan oleh pemilik merek. Efisiensi untuk skala yang lebih signifikan dapat dinikmati oleh pemilik merek dalam hal manajemen pasca merek internasional terdaftar seperti perpanjangan, perubahan nama atau alamat, atau pengalihan hak dan lisensi. Para peserta yang saya hormati. Protokol Madrid adalah sistem yang menguntungkan untuk pemilik merek yang memiliki visi internasional. Sistem ini menyediakan prosedur pendaftaran secara efisien dan transparan, memberikan insentif bagi pemilik merek di luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Aksesi Protokol Madrid memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut menikmati infrastruktur kekayaan intelektual global yang dapat mendukung penguatan ekonomi nasional dan mendorong investasi. Keanggotaan dalam Protokol Madrid juga akan menyelaraskan proses pendaftaran merek di Indonesia dengan proses pendaftaran merek di negara yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Para hadirin yang berbahagia, dalam rangka penerapan Protokol Madrid, Dirjen Kekayaan Intelektual telah mengambil langkah-langkah agar Protokol Madrid dapat diimplementasikan dengan maksimal. Langkah-langkah tersebut meliputi 1. Aspek legislasi seperti pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait persetujuan Madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional. 2. Aspek organisasi seperti penyelesaian backlog, penambahan jumlah pemeriksa, dan pembentukan Madrid Unit sebagai tim yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem Madrid. 3. Aspek operasional, yaitu penyesuaian standar operasional prosedur yang sesuai dengan sistem Madrid. 4. Aspek otomasi sistem teknologi informasi melalui pengembangan sistem. 5. Aspek edukasi, yakni menyelenggarakan seminar, workshop, BIMTEK kepada para pemangku kepentingan terkait Protokol Madrid. Langkah-langkah perbaikan akan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar sistem Madrid dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga jumlah permohonan merek internasional dari dan dalam negeri meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi acara yang diselenggarakan ini. Sebagai penutup, izinkan saya mengucapkan selamat berdiskusi pada peserta semuanya. Semoga acara ini dapat memberi manfaat bagi peserta semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.